Next, bicara tentang model pertumbuhan ekonomi regional, yang pertama adalah model basis ekspor, kemudian yang kedua adalah model interregional economy, model interregional income, kemudian yang ketiga adalah model neoklasik. Ya, itu 3 model yang menurut Profesor Safrizal yang lebih luas dikenal, terutama juga di Indonesia. Kita mulai dengan model basis ekspor atau export based model. Export based model ini mula-mula dikenalkan oleh Douglas C. North ya pada tahun 1956. Dan menurut model ini pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditentukan oleh keuntungan kompetitif atau competitive advantage yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Bila daerah yang bersangkutan dapat mendorong pertumbuhan sektor yang mempunyai keuntungan kompetitif, ya sektor ekonomi yang memiliki keuntungan kompetitif sebagai basis untuk ekspor, maka pertumbuhan daerah yang bersangkutan akan dapat ditingkatkan. Sehingga dalam model basis ekspor ini diperkenalkan banyak model tentang perhitungan sektor unggulan dan sektor basis. Sebagaimana dikemukakan juga oleh John P. Blair tahun 1991, model basis ekspor ini dapat diformulasikan dengan menggunakan apa yang disebut sebagai formal income model. Ya, dalam model ini pendapatan regional atau GDRP atau PDRB suatu daerah dapat diungkapkan sebagai berikut. Ya, jadi manifestasinya Y sama dengan C ditambah MI tambah M0 MO ya. M itu income money, MO itu outcome money. Jadi arus uang yang masuk dan arus uang yang keluar. Itu. Dan pada akhirnya ya kemudian dapat ditentukan dengan menggunakan model penaksiran multiplier export ya. Jadi menentukan multiplier export dari satu komoditi ya. Ada satu sektor, tentunya satu sektor. Kemudian ada shift share analysis atau analisis shift share. Ya, analisis shift share ini rumusnya panjang ya, panjang. Anda bisa lihat di halaman 91 di bukunya Safrizal ya. Kemudian ada juga yang sederhana, misalnya menentukan sektor basis dengan menggunakan rumus LQ atau location question, menentukan sektor unggulannya. Ya, shift share analysis juga menentukan sektor unggulannya. Dan ini opsi yang yang dikembangkan, yang bisa digali juga oleh mahasiswa untuk melakukan penelitian yang tidak menggunakan pendekatan ekonometrik ya. Jadi pendekatannya lebih deskriptif dengan menggunakan beberapa rumusan ya. Di antaranya tadi adalah penaksiran multi expert, kemudian shift share analysis, dan ada banyak lagi ya. Tentu ini harus digali dulu bagaimana rumusnya, apa saja yang dibutuhkan dalam penentuan rumus itu.
Kemudian model interregional income, ya. Perluasan dari model basis ekspor dilakukan dengan memasukkan unsur hubungan ekonomi antar wilayah yang dikenal dengan interregional income model yang dikembangkan oleh Harry W. Richardson, ya, Harry W. Richardson tahun 1978. Berbeda dengan model basis ekspor yang mengasumsikan ekspor sebagai exogenous. Maka exogenous itu apa ya? Exogenous itu variabel yang dia punya kemiripan dengan variabel terikat, ya, exogenous itu ya. Maka dalam model interregional, ekspor diasumsikan sebagai faktor yang berada pada sistem endogenous. Nah, kalau endogenous itu padanannya seperti variabel bebas, ya, variabel bebas, ya. Kalau Anda sudah masuk dalam pembahasan dalam ekonometrik, ya, analisis time series, ya, di dalamnya ada juga model yang mengasumsikan bahwa seluruh variabel penelitian itu adalah endogenous, ya. Jadi tidak ada variabel exogenusnya, melainkan semua merupakan variabel endogenous. Harus dicari, ya, apakah itu, ya, apakah itu. Dan itu menjadi pengetahuan yang umum, ya. Kemudian samping itu, agar analisis lebih realistis, maka pada model antar region itu dimasukkan pula unsur pemerintahan yang ditampilkan dalam bentuk penerimaan atau pengeluaran pemerintah daerah serta kegiatan investasi sesuai dengan prinsip teori ekonomi Keynes. Keynes itu bacaannya, ya, tulisannya Keynes. Soalnya ada dosen yang marah kalau bacanya Keynes, ya, harus bacanya Keynes, ya. Hati-hati, ya, jadi bacanya Keynes. Jadi kalau logikanya Keynes itu model pertumbuhan ekonomi interregional itu, ya, sederhananya dapat dirumuskan dengan Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Tapi dia punya indeksnya, di mana Y-nya adalah YI, ya, C-nya adalah CI, ya. Kemudian G-nya adalah GI. Nah, ini itu adalah region, ya. Region, ya. Regionnya itu bisa banyak karena I itu dari bisa angkanya, bisa misalnya angkanya 1 berarti region 1, kalau I-nya 2 region yang kedua, dan seterusnya. Itu model interregional income. Sedikit kesulitan apabila penjelasan ini tidak disertai dengan Anda punya referensi yang sama, ya, atau artinya Anda nggak baca bukunya, Anda nggak punya bukunya, dan Anda nggak bisa perhatikan bukunya itu, maka itu kesulitannya, ya. Berikutnya adalah model neoklasik. Nah, model neoklasik ini dipelopori oleh George H. Board, ya, George H. Board, ya, George H. Board tahun 1960 dengan mendasarkan analisanya pada teori ekonomi neoklasik. Menurut model ini, pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan sangat ditentukan oleh kemampuan daerah tersebut untuk meningkatkan kegiatan produksinya. Sehingga kegiatan produksi suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh potensi daerah yang bersangkutan, tapi juga ditentukan oleh mobilitas tenaga kerja dan mobilitas modal antar daerah. Jadi ada mobilitas tenaga kerja dan mobilitas modal. Apa maksudnya mobilitas tenaga kerja? Ya, perpindahan tenaga kerja dari luar masuk ke dalam, dari
dari luar daerah masuk ke dalam daerah, dari dalam daerah keluar kemana kan gitu ya. Oke, jadi kunci pertumbuhan ekonomi daerah itu adalah peningkatan kegiatan produksi, ya. Jadi mengikuti dari Richardson, ya, tahun 1978. Model neoklasik ini dapat diformulasikan dengan menggunakan fungsi produksi dari fungsi produksi Cobb-Douglas. Nah, kalau Anda pernah dengar fungsi produksi Cobb-Douglas secara matematik merupakan suatu fungsi nonlinear, ya, yang pada awalnya yang diukur itu adalah sebuah kegiatan unit produksi ya mikro, ya analisisnya mikro, tapi kemudian bisa menjadi dasar bagi penentuan dari pertumbuhan sebuah wilayah, ya, dan menggunakan fungsi produksinya Cobb-Douglas. Nah, bagaimana bentuk fungsi produksi Cobb-Douglas, ya, yang digunakan oleh mahasiswa pada penelitian itu sudah merupakan model turunan dari fungsi produksi Cobb-Douglas. Nah, Anda harus tahu nih asal muasalnya. Kalau Anda punya Anda melihat ada penelitian yang judulnya analisis pengaruh, ya, X1, X2 dan X3 terhadap Y, ya, bebas ya, X-nya bebas, Y-nya juga bebas, ya, di Indonesia tahun kan gitu ya. Apakah pendekatannya itu time series atau panel kan gitu ya, time series atau panel, tapi dia pendekatannya adalah analisis regresi karena analisis pengaruh. Jadi kalau analisis pengaruh itu adalah analisis regresi, ya, berarti menggunakan model regresi. Kemudian di dalam modelnya tuh di bagian 3-nya atau di bab 3-nya ditulisnya gitu ya, rumusnya kalau dia time series Y dengan indeksnya T, YT sama dengan kan gitu ya, A kecil terus plus minus beta 1 X 1T plus minus beta 2X 2T plus minus beta 3 X 3T ditambah error term T, ya, error termnya. Nah, itu udah model jadi itu. Nah, pertanyaannya adalah Anda tahu nggak rumus itu awalnya dari mana gitu ya. Yang pasti 99% bingung ya, 1% juga aduh dikit banget ya yang ngerti gitu ini dari mana gitu ya. Jadi itu merupakan sebuah aplikasi dari fungsi produksi Cobb-Douglas, di mana fungsi produksi Cobb-Douglas itu bukanlah sebuah persamaan linear seperti yang tadi disebutkan Y sama dengan A plus minus dan seterusnya, tapi persamaan nonlinear di mana terdapat pangkat, ya, variabel yang dianalisis pun hanya 3 dalam fungsi produksi Cobb-Douglas. Variabel yang pertama adalah teknologi, dalam diberi notasi adalah A capital. Kemudian yang kedua adalah capital itu sendiri. Capital itu dengan notasi K
K capital ya, K huruf besar, maksudnya A kapital tuh A huruf besar, K huruf besar dengan pangkat A-nya K-nya itu. Kalau A nggak ada pangkat, kalau K itu pangkatnya apa namanya? Alfa. Kemudian dikali dengan L. L itu adalah labor ya, tenaga kerja. L huruf besar atau huruf kapital dengan pangkat beta. Nah, jadi secara matematis itu Y sama dengan, kalau fungsi produksi Cobb Douglas ya, Y sama dengan A tanpa pangkat, kemudian dikali dengan K dengan pangkat alfa, dan L dengan pangkat beta. Ya. Nah, kemudian dari situ diturunkan dengan menggunakan pendekatan logaritma natural, sehingga pangkat dari alfa dan betanya itu dengan menggunakan konsep logaritma natural menjadi koefisien, menjadi parameter gitu, sehingga yang muncul pada akhirnya adalah yang digunakan oleh mahasiswa dalam menyusun rumusan model penelitiannya begitu. Jadi kalau ditanyakan secara rinci mumet pokoknya ya. Tapi kalau Anda mau coba pelajari, baca secara seksama di buku matematikanya Alpha Chiang ya, buku matematikanya Alpha Chiang itu dasar-dasar matematika atau fundamental of mathematical economics itu ada. Jadi bagaimana membuat turunan dari fungsi produksi Cobb Douglas sampai dengan menjadi sebuah model linear ya. Apa pentingnya bagi mahasiswa jurusan ilmu ekonomi? Oh, penting banget, penting sekali ya, penting sekali karena ini matematika yang sudah aplikatif ya, bukan matematika yang sainsnya. Kalau matematika yang sainsnya Anda akan menghabiskan banyak waktu dan salah jurusan yang pasti ya, harusnya jurusan matematika. Tapi di ilmu ekonomi fungsi Cobb Douglas merupakan salah satu fungsi matematika yang digunakan dalam sebuah kegiatan analisis dengan pendekatan ekonomi, dan itu perlu diketahui, dan bukunya jelas ya, sudah ada, itu dasar-dasar ilmu ekonomi ya, dasar-dasar ekonomi, matematika ekonomi ya, seperti itu. Nah, berikutnya adalah ada yang disebut dengan model penyebab pertumbuhan, model penyebab berkumulatif atau cumulative quotient model. Ini dikemukakan oleh Nicholas Kaldor ya. Ada nama-nama tokoh ekonomi ini atau pencetus model ini Anda harus kenal ya. Tadi Cobb Douglas, ada yang berikut ini adalah Kaldor ya. Sebelumnya juga ada kayak Richardson gitu ya. Nah, ini harus Anda biasa mendengarnya ya. Ini dikemukakan oleh Nicholas Kaldor yang merupakan kritik terhadap neoklasik. Jadi model yang sudah dikembangkan tadi itu ya, dikritik oleh Kaldor, yang tidak percaya pemerataan pembangunan antar daerah dapat dicapai dengan sendirinya berdasarkan mekanisme pasar ya. Jadi dalam analisis perekonomian itu seringkali mengasumsikan kan gitu ya, apa yang terjadi pada sebuah kegiatan pertumbuhan itu terjadi secara merata ya. Nah, Kaldor ini menyaksikan bahwa pemerataan tidak mungkin terjadi dengan sendirinya
Ya, menurut model ini, ketimpangan pembangunan regional hanya akan dapat dikurangi melalui program pemerintah. Apabila hanya diserahkan pada mekanisme pasar, maka ketimpangan regional akan terus meningkat dengan peningkatan proses pembangunan. Ya, artinya kalau pemerintah tidak mengupayakan adanya proses pemerataan, maka tidak akan terjadi, gitu ya. Kemudian Richardson pada tahun 1978 mencoba memformulasikan argumentasi model penyebab berkumulatif ini secara sederhana dengan menggunakan persamaan linier. Formulasi model dimulai dengan hubungan positif antara peningkatan produktivitas yang dinotasikan dengan R kecil dengan peningkatan produksi regional atau PDRB atau Y, ya, yang mewakili pertumbuhan ekonomi regional, sehingga menjadi R sama dengan A plus beta Y kecil. Jadi R-nya R kecil itu merupakan angka pertumbuhan dari produktivitas, Y-nya Y kecil merupakan pertumbuhan dari PDRB. Ya, kalau Y-nya Y besar itu GDP-nya ya. Kalau Y-nya Y kecil itu pada pertumbuhan. Ya, nah ini sekali lagi akan sangat tidak mudah untuk dipahami kalau Anda tidak punya referensinya, bukunya ya. Pesan dari seorang guru besar kepada ratusan murid di satu daerah, katanya begini, jangan lupa setiap hari 30 menit membaca buku di luar buku pelajaran. Nah, di luar buku pelajaran gitu ya. Jadi 30 menit membaca buku di luar buku pelajaran, atau opsinya membaca 10 halaman setiap hari di luar buku pelajaran. Buku apa yang dibaca? Ya apa aja, novel kayak apa, buku biografi, buku pengetahuan umum dan sebagainya. Prinsipnya adalah bahwa membaca itu menjadi sangat penting. Itu di luar buku pelajaran, berarti buku pelajarannya harus dibaca kan gitu ya. Nah, kalau itu tidak dibudayakan, maka sulit sekali untuk memiliki frekuensi yang sama dengan orang yang menjadi narasumber, ya. Anda menjadi objek yang hanya mendengar dan tanpa memiliki kemampuan untuk mengolah dan berpikir tentang apa yang disampaikan, itu menjadi sangat buruk seperti itu ya. Dan budaya pembaca ini memang sudah menurun banyak sekali ya. Apalagi sekarang kita menggantungkan ya, punya ketergantungan terhadap internet yang mengakses berbagai artikel tanpa menyampaikan pihak yang bertanggung jawab siapa yang bikin artikel itu dan bagaimana latar belakang penulis artikelnya, berbeda dengan bacaan yang penulisnya tentu sudah sudah dapat diidentifikasi bagaimana latar belakangnya, keilmuannya, pendidikan ya, dan tulisannya sudah merupakan sebuah hasil dari perdebatan para ahli. Demikian yang mau saya sampaikan tentang teori pertumbuhan ekonomi regional. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.